Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan PPT tentang pendidikan seumur hidup. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahda. Nama saya Hayatun Nufus. Nama saya Ratu Mereligio. Nama saya Indah Prana. Baik, saya akan menjelaskan slide pertama tentang definisi pendidikan seumur hidup. Definisi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang hidup dan mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pembelajaran seumur hidup mengacu pada semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan sepanjang hidup seseorang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Contoh pendidikan seumur hidup. Terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan jenjang pendidikan termasuk tingkatan SD, SMP, dan SMA. Jalur pendidikan non-formal merupakan jenjang pendidikan di luar dari pendidikan formal yang diadakan secara rapi dan memiliki tingkatan. Pada pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Contoh pendidikan formal: sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Contoh pendidikan non-formal: kursus, keterampilan, dan pelatihan. Dan contoh pendidikan informal: pembelajaran di rumah, pengalaman sehari-hari. Ketiga, manfaat pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Adapun manfaat pendidikan seumur hidup itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan potensi dan motivasi. Yang kedua, mendapatkan pengembangan diri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, mendapatkan keunggulan kompetitif. 4. Kenapa pendidikan seumur hidup itu penting? Yang pertama, meningkatkan peluang karir. Belajar seumur hidup dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja yang terus berubah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Belajar seumur hidup dapat membantu seseorang untuk mengembangkan potensi kepribadiannya, mengeksplorasi minat dan hobi baru, serta memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam. Yang ketiga, meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Belajar seumur hidup dapat membantu seseorang untuk memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat melalui pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, meningkatkan rasa harga diri. Belajar seumur hidup dapat membantu seseorang untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan rasa harga diri sendiri. Saya akan membacakan slide 5, yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal terstruktur serta diakui secara resmi, terikat oleh kurikulum nasional atau internasional. Dan terakhir, struktur kelas dan mata pelajaran jelas materi bersifat akademik. Kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal kurangnya struktur formal, berpusat pada keterlibatan aktif, beragam bentuk dan sumber penekanan pada pembelajaran sepanjang hayat. Slide 6, hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses interaksi komunikasi antar sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide ke-7. Contoh hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, orang tua terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajar.
Kedua, masyarakat memberikan sumbangan fasilitas sekolah. 3. Sekolah mengadakan kegiatan sosial bersama masyarakat. Keempat, sekolah mengundang tokoh masyarakat sebagai narasumber. Baik, dari PPT kami ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.